satu-satunya partai yang ada di Republik ini yang pernah mengalami pahit, berdarah-darah, gitu, kantornya diserbu oleh kekuatan militer, oleh preman-preman atau orang apa itu PDI. Satu-satunya partai. Satu-satunya, enggak ada. Ini tidak pernah dialami Golkar, oleh P3, oleh apa, satu-satunya. Itu tahun 96. Selamat tahun baru 2023, berjumpa kembali di podcast Keadilan TV bersama saya Juanita Tirayo dan saya Arif Fadila, juga bersama Bang Padana Baban, pemimpin redaksi majalah Keadilan, wartawan senior, politisi senior, dan juga salah satu pendiri partai PDI Perjuangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah panjang PDI Perjuangan ya. Betul. Jelang ulang tahun ke-50, ulang tahun emas 10 Januari mendatang. Iya. Jadi belum lama PDI Perjuangan itu mengumpulkan 40 seniornya. Ya, termasuk Bang Panda juga. Ya, atau isinya ngadu, ya kan? Atau minta masukan atau yang lain, kita nanti bisa bicarakan dengan Bang Panda. Ya, tapi sebelum ngomongin soal PDI Perjuangan, saya ada pantun nih Bang, buat Abang nih. Nanti bilang cakep ya. Ya, siap. Ini kita di sini ada 1000 orang yang nonton. Tanah Jawa, Tanah Sunda. Beli bantal di Pasar Baru. Cakep. Selamat datang Abang Panda. Cakep. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, kali ini sebelum membahas ulang tahun ke-50, kita mungkin bicara ke belakang ya. Betul. Mengenai sejarah berdirinya PDI Perjuangan yang diawali dengan kiprah Abang nih dari wartawan masuk ke dunia politik gitu. Bisa diceritakan nggak Pak? Jadi biar jelas, clear dan terang benderang, 50 tahun itu diambil dari lahirnya PDI tahun 73, hasil fusi ya dari partai yang waktu itu bukan lahir dengan sendirinya, memang dipaksa oleh rezim waktu itu mau menyederhanakan partai, maka bergabunglah di PDI. Partai Nasional Indonesia PNI, Parkindo, Partai Kristen, Partai Katolik, Partai Murba, terus kemudian IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, yang didirikan oleh Jenderal Nasution. Nah kemudian dalam perjalanan panjang, sepertinya kebiasaan adat di Jawa, kalau nama itu tidak mengembangkan, nama itu sial atau nama itu beras kuning lah, ya nasi kuning diganti apalah nama itu, disempurnakanlah nama itu menjadi PDI Perjuangan pada 99. Nah, tapi tanggal lahirnya tetap tahun 73. Tahun 73. Itu. Jadi kujuk-kujuk loh kok 50 tahun gitu. Itu ada story-nya. Jadi kalau di Jawa itu kalau bayi nggak sesuai namanya kadang nangis terus Bang. Dan ini memang nangis terus. Banyak perjuangan di situ. Dan satu hal terus terang aja, satu-satunya partai yang ada di Republik ini yang pernah mengalami pahit, berdarah-darah, gitu, kantornya diserbu oleh kekuatan militer, oleh preman-preman atau orang apa itu PDI. Satu-satunya partai. Satu-satunya, enggak ada. Ini tidak pernah dialami Golkar, oleh P3, oleh apa, satu-satunya. Itu tahun 96. Tahun 96 pada waktu itu Panglima Kodamnya Sutioso, Kepala Staf Kodamnya yang mengorganisir semua apa kegiatan termasuk sangat mengetahui penyerbuan itu, SBY. Dia waktu itu. Malah beberapa saksi mengatakan pagi-pagi itu dia masih melihat lokasi. Pak SBY itu? Iya, sebelum ada penyerbuan gitu loh. Nah, pembenaran diri mereka menyerbu bahwa dianggap
si Suryadi itu didukung oleh pemerintah. Kantor PDI Perjuangan itu adalah latar belakangnya memang dulunya itu diberikan oleh pemerintah. P3, Golkar, seluruh Indonesia itu. Gitu loh. Jadi merasa berhaklah untuk itu pembenarannya. Tetapi yang mengagumkan dari peristiwa itu, dari bahagian dari sejarah, bahwa penyerbuan yang berdarah-darah dan mengakan korban itu dihadapi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati, dengan sikap langkah hukum. Dia mencegah dan dia tidak mau ada pergerakan, perlawanan, atau semacam satu counter untuk membalas atau menyerbu, untuk tidak. Ditempuhlah di seluruh Indonesia langkah hukum mengajukan ke pengadilan legitimasi daripada kita, dan kemudian sampai sejauh mana kejahatan penyerbuan itu. Gitu loh. Itu menjadi legenda. Indonesia negara hukum, Megawati konsekuen dengan negara hukum, mengambil cara hukum. Gitu loh. Itu betul-betul legend. Artinya menjadi suri teladan lah. Sikap to solve the problem waktu itu. Nah, dalam perjalanan partai itu 3 besar itu, Golkar itu namanya Sekretariat Bersama Golkar, bukan Partai Golkar. Kalau PDI, Partai PDI, P3, Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi. Mereka Sekber Golkar. Nah, dalam Sekber Golkar itu mereka punya pilar-pilar yang sudah punya historis tersendiri, seperti MKGR yang didirikan oleh dulu Kolonel Sugandi, kemudian Kosgoro oleh Kolonel Isman, kemudian Soksi oleh Kolonel Suhardiman. Mereka itu pada waktu mayor kolonel lah yang bikin ini. Pada zaman Soekarno, gitu loh. Bergabunglah mereka dalam Sekber Golkar waktu itu. Nah, kemudian PDI dalam perjalanannya melakukan beberapa satu pembelajaran yang cukup mahal, dan kemudian menarik juga hal-hal dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh PDI, terutama dalam kurun waktu yang terjadi pada tahun 99. Jadi waktu Habibie presiden, PDI oleh Mega diinstruksikan tidak ikut pemilu. Karena masih ada tandingan yang diakui itu. Tidak ikut. Nah, kemudian setelah itu tahun 99, setelah terkenal dulu ada Mega Pro, Mega ini, betul favor, betul histeria mengenai bagaimana popularitas Mega. Kemudian berhasillah PDI Perjuangan menang dengan 130-an lebih kursi, dan kemudian memenangi pemilu pada waktu itu. Ya. Nah, dalam catatan sejarah yang dibikin oleh PDI pada waktu itu, kita melakukan evaluasi. PDI tidak mencapai ketua MPR, tidak berhasil kita. Itu tidak didapat oleh Amin Rais. Kemudian PDIP tidak mencapai ketua DPR. Itu diambil Akbar Tanjung. PDI tidak mencapai jabatan presiden yang Gus Dur. PDIP berhasil menjadi wapres. Terus kemudian wakil kita di DPR saat itu 153, paling banyak. Dan kemudian di DPRD di seluruh Indonesia kita mayoritas. Nah, dari situlah kemudian kita melakukan satu analisa SWOT waktu itu. Apa sih yang menjadi kekuatan kita waktu itu? Yaitu bahwa ada spontanitas dukungan kader, simpatisan.
Kemudian pimpinan pada figur Megawati sebagai ketua umum untuk capres itu mempunyai apa tuh elang tersendiri, echo tersendiri. Organisasi meliputi semua daerah, di hampir seluruh daerah kita ini. Kemudian di luar PDI, masyarakat tertindas dan miskin merasa diwakili oleh PDI Perjuangan. Karena dianggap dulu sebagai partai wong cilik. Partai ini. Megawati simbol perlawanan, perubahan, dan demokrasi, perubahan demokrasi. Jadi apa yang dialami oleh Megawati tahun 96 dan bagaimana dia digagalkan dulu di Sukolilo, diusahakan digagalkan. Jadi tahun 93 itu adalah Kongres PDI yang direkayasa oleh pemerintah, yang seluruh Indonesia perwakilan-perwakilannya hadir ke Surabaya, itu dengan didampingi dikawal oleh pejabat-pejabat Sospol. Dulu ada istilah Sospol. Itu punya Kodam sama punya Pemda. Jadi Letkol, Mayor itu mendampingi. Mereka yang ngasih tiket, kasih hotel dan segala macam dengan tugas pilih Budi Hartono, pengganti Suryadi gitu loh. Bukan Mega. Nah, saya sebagai waktu itu ketua tim pemenangannya Mega, tim suksesnya Mega. Abang ketua tim Garuda. Iya, aku ketua timnya. Kemudian kita putar otak bagaimana caranya, dan memang waktu itu daerah-daerah yang die hard, yang betul-betul mental baja itu, mereka itulah menjadi ujung tombak di sana. Dan kebetulan orang-orang Bali itu sangat fanatik. Jadi PDI Bali. Belum lagi yang dari Makassar, belum dari yang dari Bataknya, belum lagi dari apanya, Jawa Timur sendiri, kemudian belum lagi dari Jawa Tengah yang terkenal sekarang menjadi kandangnya. Kandang Banteng. Jadi ini semua tidak bisa dibendung oleh kekuatan militer, oleh kekuatan kekuasaan. Maka waktu voting di luar dugaan, Megawati itu terpilih mayoritas. Nah, begitu tahu itu, dibikinlah tidak mau diperpanjang jam 24.00, mau diapakan, mau ditutup dan dihabis, padahal belum selesai. Disitulah kemudian momen peluang emas itu diambil Mega, kemudian dia deklarasikan. Saya sebagai ketua umum sudah terpilih secara aklamasi. Gitu loh. Jadi di dalam semacam press conference itu dinyatakan, bukan di podium di ruang apa, dinyatakan. Kemudian habis itu beralihlah ke Jakarta, diambil oleh dulu yang terkenal itu otak melakukannya Sospol. Jadi Dirjen Sospol, terus operator mekanisme Sospol. Yang terkenal dulu itu Jenderal Sarwan Hamid. Dia yang menjadi betul-betul mengotaki bagaimana caranya menggagalkan Megawati. Pada waktu itu. Dibikinlah di Kemang, rapat, tetap Megawati yang jadi ketua, tidak bisa diadulir, tapi setengah itu dibikin orang-orang lama yang berlawanan dengan Mega, kemudian lagi teruslah berkecamuk, bergolak ini terus sampai tahun 98. Baru kemudian di Bali kita deklarasikanlah ada satu partai yang betul-betul sudah matang, sudah tertempa, dan kemudian menghadapi perjuangan. Jadi perjuangan itu nama yang muncul secara spontan. Gitu loh. Karena perjalanannya sendiri penuh perjuangan. Perjuangan. Jadi nama yang secara spontan dan kemudian diterima secara aklamasi. Sejak itulah muncul dengan nama PDI Perjuangan. Jadi waktu pemilu 99 sudah dengan bendera PDI Perjuangan. Iya. Tapi jauh sebelum akhirnya ngomong soal Sukolilo di Jakarta yang tadi Abang ceritakan soal kuda tuli sebagai Bang. Sebenarnya Abang sendiri menilai partai ini seperti apa sih Bang? Apa sih partai itu Bang? Jadi gini ya,
kembali lagi kepada ajaran Bung Karno. Apa itu politik? Politik itu dia bahasa Belanda itu. Dia bilang Macht forming. Macht itu kekuatan. Forming membentuk kekuatan. Terus apalagi? Itu aku sendiri waktu itu masih mengadakan dialog, bertanya dengan beliau, kesempatan yang betul-betul bersejarah buat aku waktu menanya ini kepada Bung Karno di Istana Merdeka. Iya. Jadi kalau sekarang dengan Jokowi ini saya sering ke istana, bukan hal yang baru. Iya. Ya, Zaman Sudah Soekarno biasa. udah. Dari dulu juga Nah, kemudian saya tanya lagi Pak Karno, Pak, apakah hanya itu? Dia, oh tidak. Politik itu adalah Macht unwending. Macht itu kekuatan menggunakan unwending. Alatnya apa? Tools, bahasa Belanda. Tools, alatnya partai. Apa itu partai? Kumpulan daripada orang yang satu ide, satu tekad, satu niat, gitu loh. Ya kan? Satu keinginan, satu ini. Berkumpullah mereka, disebutlah nama itu partai. Gitu loh. Iya. Jadi, maka itu kalau dia tidak menjiwai, tidak senafas, tidak seini dengan partai, itu maka itu partai itu rapuh. Itulah yang tidak kita bangga, itulah yang tidak terjadi kepada PDI. Dalam arti ada riak-riak kecil tapi tidak sesignifikan. Bagaimana Golkar yang begitu hebat, besar dan bersejarah pecah. Jadi ada Gerindra, ada Hanura, ada Nasdem, itu orang-orang Golkar semua tuh, ya kan? Demikian juga di P3, ya kan? Ada kemudian partai Parmusi, ya, ada Masyumi Baru, ada partai NU, ada ini. Nah, PDI Perjuangan sendiri tidak mengalami hal-hal yang begitu. Karena apa? Yang membuat kekuatan itu tidak ada lagi sekte-sekte, tidak ada lagi faksi-faksi di PDI Perjuangan yang mempunyai latar belakang masa lalu. Iya. Wah, itu orang Parkindo itu, orang Murba itu. Oh, dia dulu PNI itu. Dia udah apa? Udah betul-betul PDI. Iya, gitu loh. Satu kesatuan. Dan kemudian ada yang mencambuk kita, yang memukul kita dan membuat kita betul-betul baru kemudian pahit. Waktu 98 kita menang. Bayangin tukang tampal ban jadi ketua DPRD. Bayangin tuh. Itu di mana tukang jual-jual minyak, bensin-bensin di pinggir jalan bisa jadi apa dia? Karena waktu itu inilah yang berani militan melawan tentara. Inilah yang berani melawan Soeharto. Jadi tidak peduli latar belakang mereka dari mana ya? Bayangin itu dalam kualitas itunya. Artinya kesiapan manusianya itu kan betul-betul alamiah. Iya. Jadi itu kita rasakan itu. 98 tuh Bang ya? Iya, peristiwa 99 2000. Ada tukang beca di Medan, dia tukang beca, dia anggota DPRD. Bayangin tuh terpilih, ya kan? Ada tukang tempel ban di Semarang, tukang tempel ban, bang terpilih dia. Jadi itu akhirnya kemudian menjadi fondasi, kemudian ternyata penting sekolah partai. Iya. Itu juga latar belakang sejarah panjang yang ada sekarang di di Lenteng Agung, sekolah partai. Dan kemudian kita juga terus terang aja secara doktriner itu kita sama dengan sikap politik dari partai ini tahun 2010. Jadi ini sudah di buku ini dibikin oleh DPP, dipelajari, disebarkan. Dan bahkan ini juga ada bagaimana mencapai tekad-tekad Indonesia dan bagaimana memenangkan. Semua tercatat tuh Bang ya? Dicetak ini judulnya Jalan Menuju Kemenangan. Ini. Jadi 2010-2015. Jadi kalau kita kemudian 2014, ya kan, menang sampai ke 2024 ini
itu sebenarnya sudah dipersiapkan, bukan dikarbit. Oh, iya. Jadi bukan abal-abal. Ini surat ketetapan daripada DPP 2010, program perjuangan jalan menuju kemenangan. Itu kalau bisa dekat ini. Iya. Jalan menuju kemenangan. Tapi itu memang udah targetan dari dulu tuh Bang, berarti Bang ya? Iya, ini buku saku. Semua kader punya itu Bang? Iya, mereka buku saku ini. Jadi kalau dari segi modernnya partai, komitmennya partai, sistematikanya partai, terus terang aja kita bangga lah PDI Perjuangan. Kita juga membina satu namanya, ada 3 pilar. Semua anggota DPR yang berada di kabupaten kota, di provinsi dan DPR RI, mereka ada satu pilar legislator. Ya kan? Iya. Mereka punya komunikasi, mereka punya ini, mereka punya sistem. Jadi kalau anggota DPR RI ke daerah, dia konsultasi tuh dengan DPRD provinsi kabupaten gitu. Ada lagi satu pilar, dia wali kota, dia gubernur, dia bupati, ya kan? Sama dengan seperti Ganjar, sama dengan Koster, Oli, mereka. Dan kemudian kekuatan kita. Dan itu kelihatan kualitas gubernurnya, kepala daerahnya bagus, kalau dia pernah di DPR. Jadi sebelum... Jadi tidak ujuk-ujuk dia jadi ini. Gitu. Salah satunya menjadi kepala daerah. Ganjar ya Bang ya? Iya, mereka, Koster juga di DPR dulu. Oli di DPR. Ya kan, wali kota banyak itu DPR. Iya. Nah itu udah sistem. Jadi tadi di legislatif, kemudian ini di eksekutif. Terlebih sekarang ada presiden Bang. Nah kemudian begini, tadi di eksekutif yang gubernur dan segala macam. Kemudian ada yang di partai, sama seperti Megawati, dia ketua umum, dia tidak di kabinet. Sama dengan Hasto, dia betul-betul di partai. Itu hampir tidak ada seperti kita di partai lain. Berarti itu yang menjadi pembeda juga ya antara PDI Perjuangan ini dengan partai lain. Beda banyak kali perbedaan. Kalau di partai lain kan biasa ketua umumnya bahkan kan DPR gitu Bang ya. Loh iya. Iya. Ada yang menteri ketua umumnya. Sekjennya. Iya kan anggota pimpinan wakil ketua DPR lagi, lagi. Iya. Jadi kita 3 pilar ini adalah satu terus terang tungku kekuatan yang betul-betul di-maintain, diapakan oleh partai gitu loh. Jadi ada satu kekuatan-kekuatan yang sistem, mekanisme yang membuat partai itu betul-betul berkembang dan kemudian terbuka, transparan. Nah sekarang yang sangat membanggakan saya terus terang aja kepada partai ini, dulu kantor di kabupaten, kota dan segala macam. Dulu kalau sudah ganti ketuanya, bukannya kantornya ya horden, sofa-sofanya pun diangkutin. Loh iya. Bahkan kami di Aceh itu berkelahi merebut kantor DPD. Yang ada oknum daripada anggota DPD yang itu mengklaim itu miliknya, padahal milik partai. Banyaklah suka dukanya. Nah sekarang sudah mulai berdiri sekarang partai-partai yang dimiliki partai, aset partai, bukan aset pribadi. Nah Megawati dan Sekjen itu terus terang secara sistematik mengapakan itu, mengingatkan, mengutamakan supaya diadakan partai, kantor partai. Saya memang pernah dikritik Ibu Mega. 8 tahun saya di Sumatera Utara, saya tidak berhasil membuat kantor. Mungkin aku waktu itu terlena oleh ada relasiku membuat satu di kota, di jantung kota Medan, di Jalan Muhammad Kaya Buruk, satu gedung besar yang punya kamar 2 tingkat, 5, aula dan segala macam. Malah aula itu diresmikan Bu Mega sebagai ini ya. Nah, waktu itu aku membela diri kepada Ibu Mega sama gini. Dana yang seharusnya aku berhasil kumpul bisa untuk kantor, itu kita banyak ke daerah-daerah. Bayangkan waktu saya jadi baru ketua DPRD, padahal waktu itu ketua yang saya gantikan Gubernur Sumatera Utara, saya datang ke Pulau Samosir, itu hanya kursi panjang.
kursi panjang kayu, ya kan, sama meja reot. Itu di DPC. Di DPC, wah menyedihkan. Kita keluarlah uang, kita keluarlah ini, kita. Kalau dikumpul itu kita bisa bikin kantor. Nah, alhamdulillah sekarang ini kantor sudah ada. Sudah milik partai. Di Medan sudah ada. Udah nggak sewa-sewa, Bang? Nggak sewa-sewa. Udah nggak pakai itu meja reot tadi. Dan di daerah-daerah sudah ini. Iya. Jadi betul-betul aset partai yang dijaga, yang dipelihara. Gitu. Iya. Jadi ada satu kebiasaan Ibu Mega ini kalau ke daerah, lihat kantor pertama kali dia cek apa? WC. WC-nya, Bang. Kenapa tuh, Bang? Di situ simbol itu daripada apanya? Apa itu tingkat kebersihan apanya? Dan juga yang menarik dari dia bilang ke saya, Panda, lihat jamnya. Itu jam 2, tapi jamnya jam 5. Mati dong jamnya. Dan kemudian ada lagi yang menarik dari dia, kalender. Ya. Sekarang Januari, kalendernya Juli. Gitu Beda tahun pula. Jadi sekelebat aja kita datang ke satu tempat. Iya. Oh, orang ini nggak bertanggung jawab. Oh, orang ini nggak bisa dipercaya. Oh, yang di sini ceroboh. Iya. Dari jam WC? Jam kalender. Jadi kalau dia, aku baca juga lah belajar sama Mega itu. Mungkin dia karena ibu, karena apa ya? Iya. Apa sih itu langsung lihat WC-nya. Dan itu jadi bahan serius. Iya. Dari tingkat kebersihan. Nah, kembali lagi ke tadi dalam kaderisasi dan kemudian ini, jadi di partai itu sendiri sebagai partai ya rakyat, kemudian juga kita itu program-program perjuangan itu ada, piagam perjuangan itu ada. ADART juga iya. ada. Terus, Abang juga membuat buku-buku ini kan, karakter pekerja politik. Iya. Kenapa moncong putih dan kenapa mata merah. Kemudian bagaimana memecahkan persoalan dan mengatasinya. Juga bagaimana menyelenggarakan dan memimpin rapat. Iya. Ini buku-buku yang dibuat oleh Bang Panda Nababan. Ini waktu pendidikan. Ada kuda sado. Kuda sado itu mesti dikasih dulu makan, Bang. Makan di depannya baru bergerak dia. Iya. Ada kuda sado. Kemudian ada kuda sawah. Dipukuli dulu. Baru bergerak. Dulu, Bang, ya? Dipecut dulu. Ada kuda balap. Sekali kasih kode, pak, dia langsung tahu. Iya. Nah, jadi kalau pendidikan kader di partai, merasa sendiri dulu. Siapa yang berani mengatakan dia kuda balap? Berdiri dulu. Atau siapa? Jadi riuh itu. Kelas itu jadi riuh. Gitu kan. Wah, kau kuda sawah kau. Oh, kuda apa kau? Kita jelasin gitu loh. Iya. Ini juga ada karakter pekerja politik. Ini sederhana sekali sebenarnya. Jujur dia sama keluarganya, jujur sama istrinya, jujur sama tetangga, jujur sama ini. Itu jujur itu dipercaya. 1-2 rupiah dia jujur, kemudian jujur dia di waktu. Jadi misalnya mau kemana rapat? Jam berapa? Diundang jam 10. Siapa yang undang Panda? Aduh, kok kau percaya dia jam 11 baru datang gitu. Itu bisa aja kayak Iya, Bang. Tidak jujur di waktu. Iya, benar. Tidak jujur di 1 rupiah, 2 rupiah. Gitu. Kau ngapain kau jam 10? Nanti jam 11 baru datang tuh. Udahlah, gak usah dulu. Di sini aja dulu kita. Nah itu sensitif gitu loh. Nah itu menjadi masalah serius. Kemudian peduli. Peduli tetangga, peduli ini, peduli. Bagaimana dia sebagai orang partai di kelurahan itu, di kecamatan itu, gak peduli. Siapa yang milih dia? Betul. Gitu loh. Jadi kalau Ibu Mega dulu meresmikan kantor-kantor itu di daerah, dia bilang kalau tidak ada yang datang ke sini rakyat, ini kantor ini nggak ada artinya, nggak berfungsi, gitu loh. Jadi kantor ini berfungsi kalau ada orang datang, kalau ada orang ini, kalau dicuekin aja, jadi apa? Berarti tidak bergerak, tidak hidup, apanya itu, gitu loh. Karena kita pedulilah kita dicintai. Nah kemudian juga cerdas.
Orang-orang cerdas itu jadi pemenang. Cerdas itu ngasah, sering diskusi, mau belajar, mau memecahkan persoalan, jadi cerdas. Orang-orang cerdas itulah pemenang. Inilah yang menjadi roh waktu itu secara operasional teknis kita jadi pemenang. Jadi kalau ada pertanyaan tadi bagaimana kita bisa jadi apa? Bagaimana kita jadi pemenang? Nah kemudian ada lagi yang kita ini kan tadi memenangkan persoalan ini. Iya, iya. Ini ada buku bagaimana memecahkan persoalan dan mengatasinya. Sebenarnya ini diadop ini dari analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan kemudian strength. Jadi waktu kita sebelum berangkat ke Sukolilo, dapat fasilitas lah kita di Halim Perdana Kusuma, mungkin karena koneksi teman-teman suaminya Mega yang dulu orang-orang Auri, ya, suaminya yang pertama, dapatlah kita fasilitas. Disitulah kita rapat inti yang mempersiapkan diri ke Surabaya. Itu saya pimpin waktu itu. Itu Ibu Mega menuju menjadi ketua umum. Iya, mau ketua. Ini 93. Ya. Mau berangkat lah. 93 itu kan Desember. Ini di bulan-bulan Juni, bulan Juli lah. Nah, aku pakai lah ini. Kita SWOT. Kita SWOT dulu Ibu Mega. Apa sih kekuatan Ibu Mega? Anak Soekarno itu menjadi kekuatan nggak? Dan sebelumnya dia pernah ketua DPC Jakarta Pusat. Kekuatan nggak? Sekarang ikut dia di DPR. Kekuatan nggak? Kita analisa lah dia. Jadi kadang-kadang karena begitu terkesannya sama Ibu Mega peristiwa itu, dia suka kalau ada apa, nanti pada SWOT. Nanti segala sesuatu di analisa SWOT. Iya, kita analisa SWOT waktu itu. Apa kelemahan kita? Apa kemudian peluang kita merebut ketua umum? Ancaman kita bala kosong. Gitu loh. Nah kemudian kita bikinlah buku ini. Bagaimana memecahkan persoalan, bagaimana mengatasi persoalan, bagaimana mengidentify, bagaimana analisa. Nah kemudian ini juga hampir tidak bisa dihindari rapat. Rapat cabang, rapat partai, rapat ranting, rapat D. Sebenarnya bagaimana sih bikin rapat ini? Jadi orang-orang tua di atas, senior mengatakan, kalau satu pertemuan tidak bisa disebut rapat kalau nggak ada keputusan. Jadi selalu ada output. Iya, ada di keputusan. Itu baru jenis kelaminnya jelas. Memang rapat. Wah itu aku ingat betul itu. Jadi ngapain kalian kumpul ini? Apa keputusannya? Nggak ada. Tak ada itu. Kongko itu. Bukan rapat. Bukan rapat itu gitu loh. Iya. Wah itu aku ingat betul itu. Bilang senior-senior di atas aku nih. Ngapain Bapak Anda? Iya tadi kami rapat. Apa keputusannya? Ya belum ada yang diputusi. Bukan rapat itu. 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 Nah, bagaimana menyelenggarakan rapat ini? Bagaimana memimpin rapat? Ya kan? Ada itu kemudian tidak disiplin membicarakan topik yang mau diputuskan. Pindah ke sana, pindah ke sini. Kemudian ada lagi kalau ngomong dia paling panjang ngomongnya. Tapi kalau orang lain ngomong dia paling ribut. Gak mau mendengar orang gitu loh. Jadi banyak pendidikan-pendidikan yang dilakukan di partai, ya kan? Yang kemudian menjadi bukan saja edukasi, mendidik mereka menjadi calon pemimpin. Gitu loh. Jadi ini kita bikin bagaimana menyelenggarakan rapat. Jadi sistem-sistem ini sebenarnya dibangun supaya para kader-kader regenerasinya juga terus-menerus bisa melakukan hal ini. Betul sekali. Kan udah ada sistem, tinggal diikutin aja. Seperti itu. Itu ya, ada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Aku 5 tahun ikut Ibu Mega sampai ketua dia, aku salah satu ketua. Itu tiap rapat isi dia bawa itu ADART. Sampai bukan. Apa dia lihat dulu ADART melanggar nggak? Apa perintah dari partai? Apa ininya itu? Itu sampai mutu. Aku terharu juga aku lihat dia tuh. Dikeluarin lah itu dari tasnya, diletakkannya di mejanya. Dan ini wajib dimiliki oleh setiap kader ya Bang? Oh iya dimiliki. Karena ini
apa sih program kita, Ya. gitu loh. Apa sih sikap politik kita tentang apa saja, begitu loh. Iya, iya, iya. Saya bukan apa ya, wah rasanya yang paling canggih di seluruh republik ini PDI Perjuangan. Iya, iya, iya. Iya. Ya bukan sombong lah. Ya sombong dikit nggak apa juga bang. Ini apa sikap politik PDI Perjuangan? Iya, Ini iya, keputusan Kongres ini di Bali 2019-2024 menjelang 2024 ini. Iya, iya, iya. Ya. Udah ada, jadi nggak ada lagi teka-teki tanya orang DPC, orang apa kabupaten, orang kota. Baca itu buku. Iya, iya. Ya. Apa itu Semua buku? sudah tertuang di dalam buku. Jadi sudah betul-betul ini lagi. Apa sih peraturan di partai ini? Kalau ada begini apa? Kalau ini apa begini gimana? Kalau Iya, ini apa iya, gimana? iya. Semua diatur. Kalau ada penggantian gimana? Kalau kemudian katakan dia anggota DPR meninggal diganti lagi, ya apa? Jadi bahwa perpanjangan tangan partai Ya. itulah anggota-anggota DPR. Perpanjangan tangan partai. Keinginan daripada partai diperjuangkan di parlemen, tugas mereka lah. Ya. Gitu loh. Nah orang yang nggak ngerti apa partai dan tidak pernah menghayati kehidupan di partai, dibikinlah cemohan dan dibikinlah menjadi olok-olok, dibikinlah jadi mainan, itu yang dikatakan petugas partai. Iya, iya. Ya, Ya, itu juga lagi-lagi. kemarin sempat rame ya. Ya Saya itu kira- kan dibikin kayak ngeledekin siapa Iya, iya, untuk iya. mengapakan Jokowi. Iya, iya. Padahal petugas partai itu adalah satu kedudukan yang paling terhormat Ah, dari partai. iya. Bukan petugas satpamnya yang dia maksud atau tukang parkir gitu loh. Nah Iya, otaknya iya, kan iya. dipelesetin di situ karena Iya, iya. jadi akhirnya kita maafin karena dia nggak ngerti partai atau tidak pernah mengalami Iya. partai. Gitu. Padahal yang ngomong orang partai bang. Ada lagi yang hebat. Bedanya Anies Baswedan, dia 5 tahun bebas daripada petugas partai. Ah, Tidak ada partai yang bisa mengklaim. Tetapi Jokowi sejak wali kota dia sudah petugas partai. Iya, iya. Ya Allah ya Rabbi. Gimana tuh? Gimana bang? Loh, konyol pemahamannya gitu loh. Iya, iya, iya. Padahal bukan saja petugas, pelaksana dan sebagainya. Kalau dia menjiwai itu karakteristik daripada satu partai, wajar, bangga. Kita itu pekerja partai, kita itu petugas partai. Kita yang dia itu terhormat gitu loh. Iya, Tapi dibikin ejekan karena memang dungu. Artinya, karena nggak ngerti. Iya, iya, iya. Karena nggak ngerti. Iya, iya, iya. Jadi mau dilecehkan lah Jokowi sebagai petugas partai. Sangat berbeda dengan Anies. Anies tidak pernah jadi petugas partai. Begitu. Padahal posisi itu posisi yang sangat terhormat bang ya. Oh iya dong. Iya, iya. Karena setiap kader partai adalah petugas partai. Bayangin bagaimana tidak terhormat organisasi itu, organisasi yang betul-betul dikelola profesional. Ya, betul. Jadi kalau kamu datang misalnya ke sekretariat di Diponegoro, DPP, kamu mau cerita mengenai mana? Kamu mau lihat data Ambon, kamu mau lihat data di Aceh, kamu mau lihat data apa, di mana saja. Iya, iya. Ceklak, keluar. Semua ada. Terus siapa ini? Apa yang mereka bikin? Apa ini? Berapa DPRD-nya di Aceh? Berapa DPRD Sumatera Barat? Berapa ini? Siapa ininya? Iya, iya. Hotline-nya gimana? Dulu latar belakangnya gimana? Apanya? Ada semua. Iya, iya. Apa yang menjadi prioritas sekarang? Apa yang menjadi permasalahan? Apa yang menjadi tugas daripada partai? Apa yang jadi ada? Iya, sangat serius gitu. Oh, bukan enggak. Karena itu yang saya bilang tadi. Yang seperti ini, Ibu Mega sendiri kasih contoh. Aku saksikan, aku lihat. Iya. Sampai bulukan itu ADART. Karena biasanya ini bang, macam ADART itu dibuka di saat forum-forum nasional ya bang. Oh iya, Iya banyak ya kan di forum Betul. kongres ya baru buka ADART. Iya. Kalau udah Atau pas selesai, baru terima baru buka Baru gitu dibuka. ya. Oh, ternyata Kemudian udah begini. gitu dilupakan. pada faktanya nggak juga akhirnya dijalankan. Iya, Tapi iya. saya kaget tadi bang, misalkan abang bilang bahwa Bu Mega setiap kali rapat Membawa bawa ADART. sampai bulukan bahkan gitu. Iya, sampai bulukan ke bawah Iya, itu. iya, iya, iya.
Dan dia sering menyadarkan pimpinan cabang di tingkat kabupaten kota dan pimpinan daerah tingkat provinsi, sebenarnya ketua itu dengan saya sama, cuma beda teritori aja. Saya Sabang Merauke, ya, dia sak provinsi, dia sak kabupaten, dia sak kota madya. Sebenarnya dia tetap ingatkan itu. Nggak ada istimewanya saya. Sama saya seperti kamu. Jangkauannya aja yang berbeda. Jangkauannya aja yang berbeda gitu. Itu tetap dia sadarkan itu. Kau jadi ketua aja gak main-main loh. Kau seperti aku. Gitu. Nah kemudian juga yang terus terang aja yang hikmah yang juga besar dan ada juga keuntungannya, hampir tidak ada sejarah yang terjadi dialami oleh partai lain perebutan ketua umum dengan dana yang besar. Banyak kita dengar lah itu. Apa yang terjadi. Kasih contoh Bang, kasih contoh Bang. Banyak. Itu kan terungkap juga macam mana waktu Demokrat di Bandung. Iya. Urban di grup siapa. Dari Golkar sendiri, Akbar pernah cerita ke saya, JK cerita ke saya. Gak mampu saya menghadapi, gak dana aku gak ini. Itu gitu loh. Nah di PDI Perjuangan tidak terjadi. Jadi ada plus minus. Jadi sepertinya beliau ini ketua seumur hidup, selamat kita dari money politik. Kira-kira begitu. Ya kan? Ya. Dia nanti diganti, mungkin saja bisa terjadi seperti yang lain. Gitu. Nah kalau waktu itu terus terang kami senior dikumpul, pada waktu itu 49 mengharukan juga pertemuan itu. Karena itu semua sisa-sisa Laskar Pajang. Umur sudah di atas 70, iya kan? Masih ada 1-2 yang ketua NTB, Rahmat. Jadi zaman aku dulu ketua, sama-sama dia, sampai sekarang dia masih ketua. masih ada itu. Apa yang dibicarakan waktu pertemuan itu Bang? Jadi apa sih pendapat mengenai, kan ini kan bergaul di daerah-daerah, kan punya komunikasi. Apalah usul, apalah ide, dan juga informatoris. Udah bagaimana sih ini partai ini? Maka seperti Sekjen itu menceritakan bagaimana kemudian kantor-kantor yang dibangun, bagaimana kemudian ada semacam satu, karena mungkin pemerintah negara tidak mengatakan ke situ, kita membuat patung-patung Bung Karno, ya kan, patung-patung Bung Karno di tiap-tiap daerah sebagai ini, dan kemudian juga dalam dialog itu lebih banyak juga mendapat informasi sudah sampai mana sih perjalanan partai ini, dan kedepannya ini kayak apa gitu loh. Nah kemudian juga harus kita akui bahwa artinya kalaupun sekarang ada muncul Ganjar kemudian Puan, itu tidak sampai kepada satu hal menjadi ada faksi, sehingga ada yang pro Ganjar, kemudian sentimen kepada pro Puan, Nah itu alhamdulillah suasana itu tidak ada. Tapi di forum itu dibahas juga Bang. Mau milih Pak Ganjar apa Mbak Puan itu? Saya pikir kalau itu karena sudah semua tahu, malah orang-orang yang hadir di situ yang ikut juga mengambil keputusan memberikan hak prerogatif. Gitu loh. Jadi karena kita waktu itu, saya juga sebagai ketua DPD waktu itu, komplotan lah kita waktu Rakernas di Semarang itu. Malam-malam kita kumpul di rumah wakil gubernur waktu itu dari PD Perjuangan. Kumpul situ, teken pernyataan, nanti kita bacakan besok. Karena suka diintervensi ketua umum ini oleh senior-senior. Yang mereka sendiri segan. Nah, datanglah kita beberapa DPD, komplotan lah. Kita kasih hak prerogatif kepada Ibu Mega, ketoklah itu, sekarang dia hak prerogatif, jangan campur-campuri, jangan itu loh. Jadi ini juga yang membuat tidak ada faksi. Karena tunggal Bang keputusannya. Jadi coba kalau ada faksi pro ini pro itu. Tapi di forum yang senior itu banyak itu Bang, yang akhirnya bicara soal pilpres itu Bang. Ya adalah pilpresnya supaya kita bagaimana, adalah usulan-usulan supaya bagaimana kita biar menang, bagaimana kita penampilan kita, performance kita, dan kemudian juga
mereka juga apa yang menarik itu juga memberikan masukan-masukan yang pas daerah itu punya gubernur. Seperti Bali, itu kan gubernur gitu. Sulawesi Utara, terus Jawa Tengah gitu loh. Ada juga kita yang masih perlu perhatian yaitu Sumatera Barat dengan Aceh. Ya kan, di Sumatera Barat kita nggak ada DPR-nya, DPR RI-nya gitu loh. Aceh cuma satu, gitu loh. Jadi para tua-tua ini mengingatkan lah. Opung-opung ini gitu ya, mengingatkan lah bahwa ada juga kelemahan kita, ada kekurangan kita, ada kapan. Analisa SWOT lagi berarti. Dan itu pertemuan bukan main, pertemuan bagus sekali gitu loh. Pertemuan itu. Ini pertama ada besar Bang? Enggak ada, sebelumnya sudah. Oh, sebelumnya sudah. Ada. Sebenarnya itu secara rutin teratur menjelang HUT. Iya. Jadi yang hadir ini jawara-jawara yang punya jam terbang gitu loh. Yang punya apa itu bukan bati namanya medali-medali. Udah punya sabuk emas semua gitu. Dan di daerah dibuktikannya. Waktu mereka di daerahnya. Iya. Mereka pernah menang ini, mereka pernah menang itu, ya kan. Katanya nanti di apa namanya salah satu yang dibahas ya katanya Bang, ini isu aja Bang, barangkali nanti di Jawa Bang, di ulang tahun PDI Perjuangan bakal deklarasikan. Sepertinya enggak Bang. Ada keinginan untuk itu ya, karena momentum. Tapi saya pikir ini bukan sombong ya. Iya Bang. Kita tuh tidak dalam satu posisi yang terdesak. Sehingga ya maaf seperti nggak usah buru-buru gitu ya. Nggak bisa maju kalau nggak mereka koalisi. Karena PDI Perjuangan sendiri bisa mengusung calonnya capres maupun cawapres hanya satu partai. Betul. Walaupun dalam darah daging sikap daripada PDI itu tidak sendiri. Pasti akan ada berkoalisi. Tetapi tidak senunya, nervousnya, psikologi apanya tidak segenting mereka yang harus dengan orang lain. Jadi agak-agak beda lah gitu loh. Kejiwaannya juga beda, psikologinya beda. Berarti ini artinya kapan-kapan pun kita ini kan tidak mengganggu tetangga. Karena isu yang beredar memang calon presiden dari PDI Perjuangan ini akan dideklarasikan pada saat ulang tahun nanti ya 10 Januari. Dan sebenarnya partai-partai lain juga menunggu. Iya, artinya gini, idealnya, mimpinya atau pantasnya di ulang tahun lah gitu loh. Iya, ada momentumnya gitu. Iya. Tapi kemudian saya pikir ini Mega dengan jam terbang dan pengalamannya, dia punya ini juga institusi sendiri. Iya. Dia kan pengen juga lihat, nah si friend gue ini jadi apa gitu loh. Lo ingat misalnya, Iya kan bagaimanapun misalnya Surya berhasil nggak dengan Demokrat sama PKS-nya, ya kan? Ini agak bandel-bandel juga Caimin ini sama Prabowo, masih pengen dia ini apa dianya wakil presiden gitu loh. Nah kemudian Erlangga, ya kan? Dengan satu koalisinya pihak Erlangga ini, kemudian Zulkifli sama si ini gimana yang P3 ini. Menarik lah gitu loh. Nah kebetulan kita terbebas dari itu. Terbebas. Bebas merdeka gitu. Bebas merdeka kapan saja mendeklarasikannya, siapa yang akan dideklarasikan. Jadi tidak ada kita secara psikologi terdesak itu tanggal 10. Gitu loh. Atau wah kenapa ini? Karena terus terang aja kalau dibilang persiapan dan segala macam dengan sistem yang ada sama kita, dengan mekanisme yang ada sama kita, sudah memang siap untuk tempur. Jadi ini dicetak bukan barang cerita ini dibikin udah 10 tahun yang lalu. Bagaimana memenangkan ini udah ada jalan menuju kemenangan. 2010, 2005. Di sini kunci-kuncinya. PD kalau mau menang baca deh. Iya. Kalau partai lain yang baca, ntar partai lain yang menang Bang. Ya, mereka yang belajar. Bukan. Yang aku takutkan mereka bergabung ke kita. Pindah partai. Kalau tak begini masuk PDI lagi kita. Masuk apa kita gitu loh. Iya Bang. Jadi nggak dikarbit, nggak kemudian reaktif.
gitu loh. Atau kemudian alah menghibur-hibur diri lah karena kebetulan beliau menang. Enggak. Ya, enggak latah lagi Bang. Ya. Enggak. Sekolah partai kita punya, ya kan? Udah kemudian persiapan secara terdokumentasi ada. Pendidikan kader juga selalu dilakukan. Lakukan. Aku aja ikut, walaupun sudah pensiun begini, masih diundang aku ikut pendidikan. Buat ceramah-ceramah tuh. Iya. Iya. Banyak, dan itu terjadi juga di daerah-daerah gitu loh. Nah, jadi terus terang aja memang waktu itu ada ambisi membuat ini menjadi partai modern. Kita kalau ada perusahaan-perusahaan yang ISO, ya kita juga sudah dapat license itu. Iya betul, sudah dapat license itu. Iya. Gitu loh. Dan ada dari obsesi kita dari awal membuat partai ini partai yang modern. Jadi dia anggota DPRD di kabupaten kota, kemudian dia tahu misi apa yang dia perjuangkan, yang sudah diolah oleh DPC-nya, yang sudah diolah oleh DPD-nya. Maka mereka dikatakan perpanjangan tangan daripada partai. Iya. Jadi sudah on system, gitu loh. Iya. Jauh sebelum akhirnya tadi bukannya sombong gitu Bang ya, kalimat bukannya sombong jauh sebelum akhirnya kebesaran PDI Perjuangan hari ini Bang. Dan jauh sebelum akhirnya muncul narasi bahwa PDI Perjuangan ini tidak pernah dimasuki money politik lah. Selalu Mbak Mega nggak tahu seumur hidup atau bagaimana kita nggak ada yang tahu. Tapi perjalanan panjang itu bisa Abang ceritakan nggak? Aku baca sedikit buku Abang, katanya Mbak Mega dulu yang minta langsung Abang untuk ikut bersama Mbak Mega di Sukolilo Bang. Jadi ini ada yang human interest lah, menjadi kadang-kadang indah. Waktu itu Mbak Mega datang ke rumahku, ngomong perapatan. Terus ketemu sama istriku, Ria namanya. Iya. Jadi kebetulan teman CS, Mega CS. juga dalam bisnis anggrek. Mereka kan ada perusahaan anggrek juga. Iya. Ria pinjam panda ya, gitu kan. Kita mau ke Surabaya pinjam panda. Datang istriku spontan, ambil aja gitu kan. Sudah Mega pulang di mobil, aku tanya istriku, kok kau nggak tanya pendapatku? Kau bilang ambil aja. Alah, kau juga senang lah gitu. Jadi waktu istriku meninggal, Mega datang, aku godain itu Meganya. Khusus, jangan itu diomongin, jangan diomongin. Jadi apa itu ya? Suasana kebatinan kita berangkat itu betul-betul ke Sukolilo itu betul-betul tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan uang, betul-betul karena satu keyakinan gitu. Iya. Kenapa milih Mbak Mega Bang? Yang apa? Di Sukolilo. Kenapa Abang mau membantu Mbak Mega gitu? Bahkan jadi ketua tim bahkan. Iya, dia figur yang sebenarnya sudah tumbuh berproses sendiri. Gitu loh. Karena terus terang aja saya sendiri punya pengalaman waktu itu ada keinginan kita guntur. Oh iya. Tetapi terus terang tidak respon, terutama istrinya tidak suka. Karena Abang berkali-kali ketemu Pak Guntur, tapi Pak Guntur nggak mau untuk Iya, jadi di bukuku kutulis itu. Saya lagi ngobrol di rumahnya Guntur di Cempaka Putih lagi diskusi, tiba-tiba istrinya masuk kamar hempaskan itu pintu. Banting pintu. Itu. Terus aku bilang, Mas Toh, aku nggak usah jadi orang Jawa, aku tahu bini kau nggak suka. Aku bilang gitu. Sejak itu kami diskusi di luar. Iya. Nah kemudian juga Rahma. Sebenarnya beberapa orang-orang yang dekat sama Bung Karno dulu, senior-senior saya dan segala macam, ada keinginan. Iya. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung Mega. Rahma itu juga termasuk militan, termasuk ini dan sebagainya gitu loh. Nah kemudian yang kalem, yang kemudian konsisten, yang ini kan figur Mega lah. Terproses gitu loh. Siapa juga sempat diinikan juga ke DPR guru. Nah, tapi performance-nya, penampilannya nggak inilah ya seniman-seniman lah. Iya kan bisa berbulan-bulan nggak masuk sidang dan segalanya gitu. Iya. Artinya anak-anak Soekarno ini bukannya tidak diapakan, Tidak dicalonkan. tidak diinikan. Semua ditawari Bang. Ya artinya enggak, keadaan itu memproses gitu loh. Keadaan itu memproses. Iya. Dan kemudian juga
partai yang bagaimana yang sehat itu pada tahun 2005, 2000 apa? Itu sudah diapakan, diberikan satu kekuatan bagaimana sebenarnya karakter daripada partai ini. Tidak ada orang bisa mengklaim bahwa partai ini milik orang tertentu, gitu loh. Jadi wawasannya, keininya itu betul-betul apa ya, punya satu karakteristik partai yang tidak bisa. Jadi aku salah satu contoh lah dulu. Kita semua sangat sadar PDI Perjuangan adalah sebuah partai politik, bukan satu perusahaan yang dimiliki orang-orang, kelompok orang sebagai pemegang saham yang mempunyai hak bersuara berdasarkan besarnya saham yang dimiliki dalam perusahaan. Jadi jangan dia mentang-mentang dia kaya, dia ini, kemudian malah melintang suka-sukanya gitu loh. Jadi ada orang kaya, 2 orang kaya di Republik ini, sampai partai lain bingung. Kita mengundang orang kaya biar masuk di partai, kok PDI Perjuangan memecat. Siapa itu? Murdayapo. Siapa itu? Arifin Panegoro. Siapa? Nggak tahu Menko-nya dan apanya. Gitu loh. Nah, wanti-wanti dari jauh, bukan udah dikasih tahu. Bukan satu perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang kelompok sebagai pemegang saham yang punya hak suara berdasarkan besarnya saham yang dimiliki dalam perusahaan. PDI Perjuangan adalah partai politik yang menjadi milik seluruh rakyat Indonesia yang siap dan bersedia berjuang bersama di dalam PDI Perjuangan kepada prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kerakyatan, kebangsaan, dan keadaan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Adalah sangat tidak tepat ya bila ada yang berpikir bahwa ada hak-hak khusus yang diberikan kepada satu atau sekelompok orang. Karena hal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Namanya Partai Demokrasi yang diperjuangkan. Masa depan partai menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Ini dulu sudah begini. Jadi misalnya kita tidak terlampau khawatir, kemudian Megawati merasa ini, kemudian anak-anak yang suka-suka. Enggak juga. Karena sudah diatur semua. Sudah diatur. Jadi nggak ada, tinggal dramatisasi aja itu. Atau mau kemudian menjilat, dibikin kayak feodal. Kalau aslinya nggak begitu. Inilah beberapa landasan pemikiran yang mendorong bahwa menyajikan bahwa pikiran sebagai modal awal yang dikembangkan, ya kan? Jadi ini semua diceritakan bagaimana peristiwa 27 Juli, kemudian berhasil kelemahan dan kekuatan yang tadi tidak jadi ketua DPR, ketua apa, analisa SWOT-nya, kemudian citra partai, itu semua diinikan. Tertulis dan semua. Apa sih kekuatan kita? Spontanitas yang tadi saya katakan tuh. Kan? Kemudian kelemahan kita apa? Waktu persiapan yang singkat, program tidak berjalan seluruhnya. Manajemen partai lemah, DPD, DPC, PAC. Kemudian ranting dikelola dengan bakat alam. Bakat alam aja gitu loh. Iya, jadi kemudian puncak tirani rezim Soeharto yang menyingkirkan Megawati. Dalam legal action Megawati yang tadi cara hukum itu. Kemudian solidaritas rakyat. Itu yang kemudian populer waktu itu arus bawah. Itu yang sebenarnya bikin partai ini besar. Jadi mereka itu betul-betul rakyat itu, wah inilah. Berarti tekanan begitu besar Bang ya waktu Abang jadi ketua tim. Tekanan besar. Dari Orba waktu itu. Oh, tekanan besar. Itulah yang dialektika, itulah yang membuat jadi partai ini besar. Itu yang saya bilang tadi, tidak ada partai di Republik ini yang diserbu. Diserbu. Jadi kami berkantor di Republika di dekat Jati Padang itu diusir. Semua komputer, lemari sama itu disita semua itu.
Coba waktu itu aku sendiri waktu itu bersama Mbak Mega dengan beberapa orang waktu itu kita sewa di dekat Semanggi, Beri itu. Ya. Diusir, datang dari Kodam. Jadi dijegal di Dari mana-mana. Wah sedih lah. Iya, iya, iya. Sampai kita kemudian berkantor di Kebagusan. Gitu. Iya, iya. Ini tidak pernah dialami oleh partai lain. Tidak, itu. Iya, iya, iya. Nah tinggal sekarang bagaimana mengapakan hikmahnya. Itu artinya bantingan-bantingan itu menempa. Iya, iya. Jadi terus terang aja ya partai ini sangat bersyukur, apalagi mother sebagai ibu, agak lain lah itu dengan ini flamboyannya dan apanya gitu loh. Iya, iya, iya. Dan dia tangan dingin. Iya, iya. Ya kan dulu kan dia isu dia yang akan maju, ternyata dia kasih Jokowi. Jokowi. Ya. Ya kan itu kan bukan main gitu loh. Sampai JK itu ngomong sama aku di rumahnya, datang JK. Bukan main Ibu Mega ya. Partai 3% aja, 5% berani maju calon presiden. Ibu Mega nggak mau jadi calon presiden gitu ya. Jadi dia cerita sama aku waktu Puan Maharani sama Cahyokumolo diutus Mega ketemu JK. Meminta JK mau nggak wakilnya Jokowi. Ceritalah JK ke saya. Abang, ya. Ya kan? Artinya yang dipikirin dia tuh aku pikirin juga gitu loh. Artinya yang dia bilang kan orang cuma 3%, 5% Iya, iya. berani maju jadi calon presiden gitu. Mega nggak mau dikasih orang gitu. Saya hormatnya semua. Itu JK. Gitu loh. Jadi bukan nomor abang ya, Bang? Ya, artinya wawancara nanti JK denger gitu loh. Jadi dari Sukolilo sampai akhirnya ditetapkan sebagai ketua umum waktu itu di Jakarta kan Bang ya? Perjalanan sebulan lah gitu ya. Tapi waktu Sukolilo juga itu berat banget loh karena Abang juga kan sebagai ketua tim Garuda mengumpulkan dukungan-dukungan ya Bang dari berbagai daerah. Belum lagi yang saya baca di buku itu ada juga gangguan tanda kutip kiriman-kiriman klinik. Oh iya Bang. Iya Bang ya. Gitu. Kalau itu percaya atau tidak, itu betul-betul. Gimana tuh Bang? Jadi adalah ibu-ibu malam-malam datang, kasih bungkusan supaya Ibu Mega tenang, supaya Ibu Mega bisa nyenyak, tidak kecapean, bikinlah ini jadi bantalnya. Gitu loh. Nah saya kan tidak semudah itu ke tempatnya Mega, tidak ini segala macam. Dan tidak juga mudah untuk melihat momen ke situ. Dan saya pun tidak pengecek dulu siapa ini ibu ini. Siapa yang suruh, siapa yang ini. Aku masuk kalau di kabinet. Di lemari kabinet. Itu besok paginya sepanjang hari yang ada di situ mau berkelahi aja kerja. Gampang tersinggung, gampang marah, banting meja, kopi ditumpahkan. Lama nih. Terus di situ ada, terus terang aja dua waktu itu. Gendeng Pamungkas sama Permadi. Yang kebatinan-kebatinan gitu. Tanyalah Gendeng Pamungkas. Datang Gendeng Pamungkas, mana itu bungkusan? Diambil lah itu bungkusan. Terus dibawalah keliling Sukolilo itu, terus dibuang. Itu ngalami sendiri. Nah Don Bosco, pimpinan apa sekarang? Metro. Dia waktu itu dikirim oleh siapa? Surya Paloh untuk menghubungi Mega, kapan bisa ketemu dengan Mega, sekaligus memberikan dukungan selamat kepada Mega. Don Bosco. Nah kita jam 10 malam itu ngomong di tepi jalan, masih apa, bintang-bintang masih ini terang. Terus ada orang kebatinan Bali itu ngingatin aku, tim itu. Pak, masuk Pak, segera Pak, mau hujan ini Pak. Mau hujan ini gitu. Di dalam juga lagi rame. Asbak juga udah kelempar mau kena Mega. Udah lagi chaos gitu loh kan. Kita lagi ngomong sama Don Bosco. Don, kita masuk. Sini aja lah kita. Gitu.
Bentar lagi hujan. Hujan apa gitu? Itu bintang katanya. Aduh sebentar lagi hujan. Aku bilang. Baru berapa langkah kita langsung hujan. Udah percaya kok sekarang. Udah percaya kebatinan. Mati hidup itu dan bosku. Ganti kok. Iya. Udah percaya kok sekarang. Iya gitu. Ada lagi. Ketat kan itu apa pengalaman tuh. Ketat sekali itu. Jadi ada beberapa orang mau masuk. Hanya mau ketemu Mega. Itu Gendeng Pamungkas. Dibuka itu pintu karena Gendeng masuk. Itu aku saksikan itu. Gak ada periksa ID, periksa apa. Ada lah magic atau ada apa begitu. Ada lah itu. Jadi serangannya yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ketika Ibu Mega menuju kursi ketua umum. Ada counter, ada yang menjaga, ada yang ini. Dan itu kan yang dari kodam wilayah itu di situ semua. Mengawasi ininya. Jalannya Kongres waktu itu. Bukan dia sama anggota-anggota PDI yang dari daerah. Itu betul-betul itu kayak film itu. Mencekam itu. Mencekam betul-betul ini. Iya. Bagaimana operator bagaimana menggagalkan, bagaimana menginikan. Bagaimana supaya mengapakan Mega. Mega tuh kamarnya itu kayak kamar apa ya? Itu kan asrama haji. Tempat tidurnya bertingkat. Di situ apa ember, di situ pilih, di situ teko, di situ apa? Waduh, sedih lah. Kalau lihatnya itu sedih. Waduh, ini anaknya Soekarno. Sedih waktu itu lihatnya. Iya. Tapi dia total semangat. Waktu menggalang kekuatan-kekuatan dari daerah itu juga akhirnya menjadikan Bang Panda ini sebagai komunikator politik ulung. Iya. Gitu. Jadi gini, ada untungnya saya. Seharusnya saya di prioritas waktu bikin dengan Surya Paloh. Saya pemimpin redaksi. Surya Paloh tahu itu. Tapi dicoret oleh Harmoko, nggak boleh. Karena dianggap aku blacklist. Ditempatkanlah si Nasaruddin Hars, ketua PWI Jaya, temannya Harmoko. Nah waktu saya bersama Jaksa Agung bikin forum keadilan, seharusnya saya yang pemimpin redaksi. Tapi karena join Kartini, Femina, kemudian Tempo, masuklah mewakili Tempo Karni. Iya. Nah Karni lah yang jadi pemimpin redaksi. Aku jadi wakil pemimpin umum. Di prioritas juga aku wakil pemimpin umum. Nah untungnya saya tidak pemimpin redaksi, mudah saya bergerak. Ada hikmah ya. Iya, kayak main aku di partai ini, beda. Wah siapa itu pernah? Wah pemimpin redaksi. Wah kok ikut-ikut di partai? Iya. Kok pemimpinnya di kalangan dunia pers juga udah enggak. Tapi karena aku dianggap orang yang harus disingkirkan, itu menjadi peluang hikmah sama aku. Iya. Itu belakangan baru sadar aku itu. Jadi ditindas di apa dan segala macam itu sama dengan waktu 68 saya dipenjarai 2 kali karena Soekarno disiksa sama kolonel itu di dalam, dilempar asbak, disiram kopi, dipukuli. Kalau waktu itu aku terus benci sama tentara, karier jurnalistik gua lumpuh. Iya. Pasti aku nggak suka lihat jenderal ini, nggak suka lihat ini. Ide mau nulis itu mati. Ternyata saya lolos dari situ. Nah kenapa? Bapakku itu dikasih pangkat tituler sebagai guru daripada tentara-tentara pelajar yang gerilawan di Medan. Jadi mereka biar dapat ijazah SMP, ijazah SMA. Kalau istilah bapakku cerita, mau ujian ditaruh pistol di apa di meja atau apa kayak gitu. Oleh negara didirikanlah lembaga pendidikan pengetahuan umum LPPU. Ketuanya siapa? Pimpinannya siapa? Bapakku. Yang punya brevet guru dari Solo ini. Dibikinlah di Medan ini. Nah kemudian dikasihlah pangkat dia 2 bintang timah putih. Jadi kalau di fotonya kayak Majen dia. Gitu. Padahal itu letnan 1. Iya. Timah, dari timah. Kalau Mas, yang itulah itu. Yang jenderal lah itu. Atau dari perak. Ini timah. Timah putih gitu loh. Jadilah dia. Nah pendidikan dia militer dan segala macam. Kemudian secara psikologis
mengapakan kita juga dengan militer. Jadi saya walaupun mengalami intimidasi, penculikan, dan penjaraan, saya tidak ada anti militer. Itu memudahkan aku. Jaksa Agungnya Ali Said militer, Tahir Dirjen Bea Cukai militer, Niklani imigrasi militer. Ya kan? Belum lagi ketuanya dari Golkar dari dulu militer. Jadi coba kalau secara psikologis aku ada gap, ada handicap dengan militer, mati kreasi sebagai wartawan. Nah, faktor itu yang banyak menyelamatkan saya. Gitu loh. Jadi tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada ini, malah membuat kita jadi betul-betul tertolong. Itu seperti tadi dengan Sukolilo, dengan PDI dan segala macam. Karena mentalnya udah ditempa. Iya, hampir tidak pernah aku dikaitkan dengan itu media. Iya. Tapi itu yang Garuda itu ini Bang, tim Garuda itu silent banget Bang. Ya kode lah itu, Garuda 1, Garuda 2, ya kan, elang ini, elang. Dulu itu baru-baru mulai Edi Toki. Oh iya. Baru-baru mulai itu, gitu loh. Iya. Jadi kita pakai kode-kode lah, niru-niru spion juga, pakai kode-kode gitu lah. Itu cara komunikasi ke orang-orang daerahnya itu gimana Bang? Apalagi lawannya Jadi Orba gini, Bang, itu Bang. Ada satu keberuntungan sebelum Kongres Sukolilo, mereka itu sudah berkomunikasi dengan kita di Kebagusan. Jadi mereka datang jauh sebelum Kongres. Jadi udah kenal, oh ini Latif, oh ini siapa, Yuwono, oh sini. Jadi udah tahu. Begitu di sana udah saling ngerti. Iya. Udah kode-kodean gitu loh. Dan kebetulan Pak Taufik itu sangat sosial. Jadi mereka datang ke Kebagusan dari mana? Dari Madiun. Datang ke Kebagusan dari Lahat. Kemudian datang ke Kebagusan dari Ternate. Itu mereka pulang tetap Taufik kasih ongkos. Kasih sangu. Gitu loh. Nah kemudian Taufik itu perusahaan pom bensin yang sukses. Gitu loh. Jadi dia kasih sangu. Nah ini sebenarnya sudah membina hubungan pada waktu di Kongres. Ya udah lama itu. Oh ini dulu yang datang, oh ini yang ini. Oh ini apa. Dan siapa ini, dan si kekuatan Taufik ini sosialnya bukan main. Sosialnya bukan main. Iya. Termasuk yang hari ini memimpin di partai-partai juga itu dulunya ini sama Pak Taufik ya Bang? Jadi aku diajari dia ada hal pandai yang nggak bisa kau hindari dan jangan sekali-kali kau tolak. Apa? Kalau orang sakit, rumah sakitnya. Terus sekolah, jangan kau ini. Kalau sekolah, jangan kau kasih uangnya. Kasih ke sekolahnya. Biar tidak disalahgunakan. Itu aku diajari dia itu. Iya. Jangan kasih. Sekolah di mana dia? Oh, sekolah di sini. Suruh orang mendatangi kepala sekolahnya. Iya. Kasih di situ. Kalau kau kasih ke dia, bisa nggak ke situ? Diajari ya. Itu yang ku ingat diajari orang tuaku, kata Taufik. Iya. Jangan menghindar dari orang yang sakit, minta tolong. Jangan menghindar dari orang yang sekolah. Wah itu tercetak betul. Iya. Ya kan? Sama dengan diajari saya juga. Dia sebenarnya dia betul-betul otak dalam pendirian partai kebesaran PDI Perjuangan itu tidak bisa diabaikan. Dari jasa, tenaga, pikiran dan dedikasi dia. Iya. Jadi ini yang tidak serius, yang guyon. Itu dia bilang, Panda, kalau kita ditipu, kita nggak pernah nipu, itu nasib. Kita nggak pernah ditipu, nasib. Tapi kalau kita biasa nipu orang, ditipu, itu sakit. Tapi ada yang ketiga, Bang. Ada yang ketiga. Kau tahu kita ditipu, kau nikmati. Jadi ada terjadi di Tekumar, di rumah Ibu Mega Taufik ini. Aku datang,
jam 2, jam 3 gitu, ada orang di teras, tamu. Aku tahu ini, si Sarip ini nipu Taufik. Iya, iya. Dan Taufik pun sebenarnya jengkel sama dia nih. Iya, iya, iya. Ya, dia nipu nih. Jual-jual nama Taufik lah ke menteri ini jual. Aku datang. Terus kemudian aku datang. Fik, Sarip ada di depan. Iya, udah setengah jam dia. Nanti kau terima? Ya terimalah. Loh kau kan udah, Bang, kita nikmati dulu ditipu. Wah itu ban hitam QQ itu. Masuklah dia betul. Masuklah. Bercerita lah kawan nih. Bahwa kalau boleh Pak Taufik bantu supaya telepon menteri ini. Menteri ini. Karena dia udah coba beberapa kali nggak diterima. Ini begini. Bagaimana Taufik merespon itu, betul-betul dia nikmati ditipu. Wah ini ilmu ketiga nih. Bang, nikmati ditipu Bang. Tapi perjalanan panjang Abang bersama Bu Mega ini kan tadi Abang udah ceritakan Bang ya. Bahkan sampai izin ke istri Abang ya kan. Abang juga bergelut bareng lah gitu ya dengan Mbak Mega di Parpol. Perjalanan itu akhirnya dirasakan sampai hari ini nggak sih Bang? Artinya. Oh, sangat dirasakan. Sangat. Bagaimana hubungan Ibu Mega dan Abang hari ini? Hari ini gimana? Kalau aku terus terang, kalau aku biasa-biasa. Cuma yang terus terang aja, aku merasa anakku putra yang dia kenal dari kecil, itu dia sayangi, dia perhatikan. Diajaklah kemana, ke Jepang, diajaklah ke sini. Dia pun bukan DPP, dikasih kesempatan ceramah di sana, ceramah di sini. Kesan aku, Mbak Mega itu kepada putra itu disayang dia, gitu loh. Itu udah lebih dari segala-galanya. Karena dari kecil, Puan, Prananda ini sama putra itu dari kecil. Udah main bareng gitu. Udah main bareng. Jadi Mbak Mega sama istriku ke Bangkok beli apa itu bibit anggrek yang di botol, disemaikan. Kemudian mereka punya perusahaan seruni kan, itu jual-jual bunga. Kalau ada orang kawin, kalau ada apa. Terus istriku melihara kebunnya, gitu loh. Jadi udah punya CS. Jadi anak-anaknya juga dari kecil-kecil udah ini. Iya. Kapan terakhir kontak Bang? Apa? Terakhir waktu sama Pasto lagi bukunya 2 bulan yang lalu apa? Lagi peluncuran ini. Jadi apa itu ya, pengalaman itu dan kesejarahan itu banyak betul-betul lah. Banyak hikmahnya gitu. Ya. Jadi aku sendiri terus terang seperti ini ada beberapa yang aku bikin. Ya kan? Ini juga masih produk saya ini dulu. Ini seri panduan dari setiap orang PD. Apa yang ada di dalamnya ini? Ada pidato Pancasila, ada Undang-Undang 45, ada tentang bendera merah putih, ada Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya, lambang PDI Perjuangan, Mars PDI Perjuangan, piagam perjuangan, pengurus DPP. Aku bikin ini. Aku bikin. Artinya dalam kewenangan saya sebagai DPP ya. Ini tahun 2006. 2006. Iya. Jadi buku pintar lah. Jadi pimpinan DPD itu udah tahu inilah, pegang inilah gitu loh. Ya kan? Udah lagu Marsnya Indonesia Raya, pengenai dia betul-betul ngelotok lah. Iya. Kan? Nah di ulang tahun ke-50 ini Bang, apa harapan Abang dan pesan Abang untuk PDI Perjuangan sebagai partai maupun para kader-kadernya? Kalau saya terus terang aja kembali lagi dengan komitmen awal peduli terhadap nasib rakyat, berjuang gigih terhadap perbaikan-perbaikan yang ini, yang betul-betul mensejahterakan rakyat, kemudian peka terhadap masalah keadilan, ya betul-betul kerakyatan gitu loh. Jangan menjadi elite, ya kan, ya, yang menganggap berkuasa. Itu mengkhianati marwah daripada partai. Gitu loh.
Aku harapanku cuma itu aja. Dengan kemenangan ini sekarang, moga-moga kita hat-trick, bisa menang lagi 2024. Tetapi apapun ceritanya itu, yang penting ada soliditas, kebersamaan, dan kemudian tolong menolong, kepedulian, itu saya pikir satu ciri ya. Karena kita sudah terus terang sudah selamat dan terbebas, tidak ada semacam satu faksi-faksi yang itu gitu loh, yang lebih menonjolkan identitasnya dalam arti kata yang negatif gitu. Nggak ada gitu loh. Kita udah terbebas dari situ. Nggak ada lagi seperti misalnya dia Islam, dia Kristen, dia Batak, dia Jawa. Masa orang Batak yang ini, dia Manado atau dia ini. Itu kebahagiaan saya kulihat itu sudah hilang. Gak ada lagi itu. Betul-betul dinikmati, dirasai. Itu tidak mengada-ada gitu loh. Saya rasakan itu di sendiri 20 tahun yang lalu Sumatera Utara masih yang aku langsung lah di sana, ya kan masih. Jadi politisi Jawa hampir susah maju di Sumatera Utara. Hampir susah gitu. Nah kita coba ini. Sekarang ada wakil sekretaris saya, Sutarto. Nah sekarang dia jadi nih sekretaris. Orang keduanya lah. Dia hampir sulit gitu loh. Nah kemudian juga perempuan hampir sulit dulu. Gitu loh, perempuan. Jadi banyak perubahan nilai. Artinya partai yang sekarang 50 tahun ini, karena sudah berada di rel yang benar, dalam kepemimpinan yang benar, dalam solidaritas yang ini, dan pendidikan kader ini, betul-betul kita optimis. Partai ini akan mampu gitu loh, menjadi alat daripada pemerintah, alat dari rakyat, alat untuk berjuang. Itu yang kesan saya yang mendalam. Terakhir Bang, Abang mengartikan partai wong cilik itu apa Bang? Partai wong cilik itu. Jadi partainya orang kecil, orang yang susah, orang yang menderita. Jadi orang-orang itu harus mereka merasa jangan terasing. Jangan mereka merasa terasing. Jadi misalnya dia ketua DPC, DPD, dia ngapakan tuh, tidak punya kontak batin, tidak punya kepedulian, tidak punya, itu konyol. Itu contoh seperti itu gitu loh. Jadi karena kalau itu tidak dilaksanakan, gampang dipleseti, bukan partai wong cilik, wong licik gitu loh. Loh iya benar, bahaya. Iya Bang, betul. Aduh partainya wong licik, nipu semua, semua gitu loh. Iya. Mana peduli sama rakyat, mana peduli sama ini gitu loh. Itu yang terus terang aja. Kenapa sih populer Risma di Surabaya? Bukan main perhatiannya sama wong cilik. Bukan main perhatiannya sama ini gitu loh. Itu kelihatan itu. Kepemimpinannya, keapaannya itu kelihatan. Nah, disinilah partai mempunyai peluang yang sangat besar. Ada kan di masyarakat itu nggak tahu melalui apa. Dia mau berbuat melalui apa. Melalui kumpulan apa dia, sosial apa gitu loh. Ini sekarang betul-betul alat perjuangan. Legal gitu loh. Syah gitu loh. Dan ada itu ketentuan hukumnya. Ada aturan mainnya. Gitu loh. Aku orang PD Perjuangan. Orang-orang ini dia apa? Oh, mereka bisa jadi wali kota. Mereka bisa jadi gubernur. Aku ada DPRD di Tangerang Selatan. Mewakili saya. Ada di Banten. Langsung tidak orang asing. Gitu loh. Gitu. Semua tersistem. Semua tersistem. Betul, tersistem. Dan kemudian tadi itu yang Bang Pada tulis, jujur sama dengan dipercaya,
peduli sama dengan dicintai dan cerdas jadi pemenang. Seperti target PDI Perjuangan menang hat-trick nih di pemilu 2024. Iya, betul. Iya. Ngomong Pilpres, satu aja Bang. Ganjar atau Puan Bang? Pada waktunya. Oh, Enggak pada waktunya, iya. Ya. Oke, berarti tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Ya. Saya tidak mau mengulangi kesalahan saya pada tahun 2013 dalam Rakernas di Eropa Eco Park Ancol. Dari atas podium di forum resmi Rakernas, saya umumkan waktu itu calon presiden Joko Widodo. Dan pada waktu itu kulihat wajahnya Mega berkerut dengan kesal, dan kemudian besoknya pertemuan di Batu Tulis dia marah-marah ke saya. Jadi hal itu saya tidak mau terjadi lagi sekarang, gitu loh. Saya tidak mau mendahului Ibu Mega, kita sabar menunggu pengumumannya. Merdeka. Oke, terima kasih Bang Panda. Seru sekali ya bincang-bincang kali ini. Ini seluruh kader PDI Perjuangan harus melihat ini kayak kita sekolah.